katabal ihsana ala kulli syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah menetapkan al-ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila engkau membunuh, maka baiklah cara membunuhmu. Ya, cara membunuhnya baik. Apabila menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan, membuat nyaman sembelihannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah kataba dan yang kedua adalah al-ihsan. Kalau kita bahas term kataba di dalam Al-Quran, itu lebih menunjukkan kepada kewajiban. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah kita sering ulang-ulang, apalagi kalau Ramadan tiba kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba maknanya adalah furidha au wujiba, diwajibkan. Jadi kataba di sini kalau kita ikut ya term dalam Al-Qur'an berarti kutiba, furidha, diwajibkan. Tetapi menurut para ulama bahwa ini lebih umum. Kataba di sini bukan bimakna furidha, tetapi bimakna talaba. Allah menuntut, Allah meminta kita untuk berlaku ihsan di dalam segala sesuatu. Kata kunci kedua adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Ihsan asal katanya adalah ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana artinya berbuat baik. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan, melakukan hal-hal yang terbaik pada segala sesuatu. Saya ingin menyampaikan bahwa ada dua maksud tentang ihsan ya, dari ihsan. Misalnya dalam syarah ini termasuk ini syarah An-Nabrawi, beliau mengatakan al-ihsan di sini adalah tahsinul a'mal al-masyru'ah, melakukan amal-amal yang disyariatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara terbaik. Jadi tidak sekenanya, tidak sesuai standar gitu ya. Tidak hanya memenuhi standar, tapi lebih dari itu. Misalnya sholat. Sholat tidak sekedar hanya memenuhi fardu saja, rukun saja, tetapi kita perhatikan sunnah-sunnahnya, kita perhatikan adab-adabnya. Jadi ini tahsinul a'mal al-masyru'ah, melakukan amal-amal yang disyariatkan, perbuatan-perbuatan yang disyariatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian makna ihsan yang kedua adalah ar-rifqu war-rahmah, sebagaimana yang disyarahkan oleh Syekh Hisham Kamil, ya, salah satu masyayikh Al-Azhar di Mesir. Ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Jadi kalau kita rangkum dua pengertian ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita dalam hal-hal yang sudah disyariatkan, kita melakukannya dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin. Kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahiriah kita, bahkan batiniah kita. Dalam hal-hal yang disyariatkan. Misalnya seperti sholat tadi, bukan sekedar memenuhi rukun, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, yang penting terpenuhi itu. Dari segi sah.
Tapi kita diminta untuk melakukan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala telah berlaku baik kepada kita. Bahkan kita diperintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan kepada kalian. Kita diberikan bentuk yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kondisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita juga memberikan pengabdian, memberikan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berpengaruh pada Allah, justru juga yang kita lakukan itu justru berpengaruh untuk kita sendiri, kembalinya untuk kita sendiri. Kalau maksimal kita perbuat, maka balasan dari Allah pun lebih maksimal lagi. Kemudian membaca Quran juga misalnya. Membaca Quran bukan sekedar untuk memenuhi perintah membaca Quran, tapi tidak memperhatikan makharijul huruf, ya, kemudian fasahahnya, ya. Baca Quran dengan yang terbaik. Kita penuhi hak-hak hurufnya. Kita perhatikan waqaf dan ibtida'nya. Ya. Tentu dengan maksimal kemampuan kita. Dengan belajar. Dengan belajar. Pun kalau kita masih dalam belajar terus masih seperti itu bacaan kita, tetap aja ijajul jilatil ardu jiljalaha misalnya, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat kita terus belajar, dan itulah yang disebut dengan ihsan. Kita maksimal, ya. Kita berusaha melakukan menghiasi Al-Quran itu dengan lagu yang terbaik, dengan semaksimal kemampuan kita. Ya. Menurut kita mungkin sudah langgamnya langgam Arab, ternyata masih langgam Sunda gitu. Wattini wazzaituni wa turi sinin, misalnya gitu kan. Bahkan di istana pernah ditampilkan, subhanallah. Itu sangat tidak elok. Menurutnya mungkin itu sudah langgam Arab, karena itu kemampuannya. Insya Allah sudah termasuk ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu amalan-amalan batini lahiriah kita. Salat, puasa kita berikan yang terbaik. Kita jaga adab-adabnya. Kalau puasa jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, jangan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, meskipun puasa kita secara hukum fikih sah. Nah, itu namanya ihsan. Dari amalan-amalan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita laksanakan dengan seteliti dan secermat mungkin. Itu yang disebut dengan ihsan. Kemudian di batin kita juga ada ihsan. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW memberikan pengertian tentang ihsan ketika kita beribadah. Beribadah dengan batin kita. Ya. Ibadah batin yang disebut dengan ubudah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Ibadah itu ritualnya, ubudiyah itu kesadaran kita bahwa memang itu kewajiban kita dan Allah memang berhak untuk disembah. Dan ada ubudah. Ubudah itu adalah situasi batin bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah
kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang disebut dengan maqam musyahadah. Seolah-olah kita melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak mampu di maqam ini, maqam musyahadah, kita rasakan bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan maqam muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ihsan dalam amalan batin kita. Dalam ritual ibadah kita, ritual jasmani kita, kita berikan yang terbaik. Salat kita, tilawah kita, zikir kita, puasa kita, zakat harta kita, kita berikan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan dalam pengertian tahsinul a'malil masyru'ah, memberikan amalan yang terbaik. Ya, dalam hal-hal perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya. Memberikan contoh, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bahkan sampai hal yang paling ekstrim kita dituntut, diminta untuk berlaku ihsan, berlaku baik, yaitu menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Ya. Dalam hal membunuh pun kita diminta untuk berlaku baik dengan cara yang baik. Kok bisa membunuh dengan cara yang baik? Iya. Membunuh dalam hal ini adalah dalam hal-hal yang telah ditetapkan hukuman pidana, ya, dalam Islam, yang hukumannya ditetapkan itu dengan bentuk membunuh, seperti kisos, ya, membunuh orang maka dibunuh, atau orang berzina, ya, dibunuh. Jadi seperti kisos misalnya, kita nggak boleh mentang-mentang boleh membunuh, terus pertama kupingnya dulu disayat, kuping, ya, nanti hidung disayat, nggak boleh. Maka dianjurkan, diharuskan dengan cara yang secepat mungkin, ya, dengan cara yang tidak menyakiti, tidak menyiksa. Atau dalam hal menyembelih hewan kurban misalnya, atau menyembelih ayam, tidak boleh kita menyakiti. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila menyembelih juga, maka cara menyembelihnya pun harus baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Ya. Jadi pakai pisau yang tajam supaya cepat putus hulkumnya, urat nafasnya itu. Dan itu supaya tidak terlalu sakit. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh dalam hal yang paling ekstrim pun kita harus berlaku ihsan. Tidak boleh membuat hewan itu stres, apalagi sampai menodongkan, awas ini pisaunya, gitu kan. Apalagi terus dipamerin temannya disembelih, diajak nyaksikan temannya disembelih si hewan itu. Nah, itu tidak nyaman, stres akhirnya hewannya. Nah, itu Rasulullah SAW memberikan contoh. Dalam hal yang paling ekstrim pun kita harus berlaku ihsan, berlaku baik, memberikan hal yang terbaik, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya normal. Ya. Ya, ini pengertian ihsan
dalam pengertian syariat, yaitu tahsinul a'mal al-masyru'ah, melakukan amal yang terbaik dengan cara yang terbaik pada perkara-perkara amal yang disyariatkan. Kemudian makna yang kedua adalah ar-rifqu war-rahmah, yaitu kelembutan dan kasih sayang. Kelembutan dan kasih sayang. Sehingga ini masuk Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menuntut kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berlaku ihsan di segala sesuatu, pada segala sesuatu, yaitu ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Pada diri kita sendiri kita berbuat ihsan. Bagaimana cara kita mengasihi sayangi diri kita sendiri? Jangan jerumuskan diri sendiri kepada maksiat. Jangan jerumuskan diri sendiri kepada perilaku-perilaku buruk. Itu cara kita menyayangi diri sendiri. Berlaku ihsan pada diri kita sendiri. Hiasi diri dengan perbuatan-perbuatan dan akhlak yang mulia. Itu yang disebut dengan ihsan pada diri sendiri. Kita penuhi hak-hak jasmani kita dan juga hak-hak rohani kita. Itu kita berlaku ihsan pada diri kita. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Ya. Proporsional. Kalau waktunya kerja, kerja dengan cara yang terbaik dan dengan semangat terbaik. Ya. Jadi itu cara kita ihsan pada diri sendiri. Ihsan kepada keluarga. Kita penuhi hak-hak keluarga kita, tanggungan kita. Kita berikan pendidikan terbaik kepada anak kita. Kita kasih nafkah yang halal kepada mereka. Itu ihsan kepada keluarga. Kepada semua orang. Kita juga diminta kepada semua orang berlaku ihsan. Mengajak kepada kebaikan, ya. Menasehati sekiranya bisa kita nasihati ketika ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang terjerumus, ya, atau tergelincir dalam perbuatan buruk misalnya, kita kasih nasihat dengan cara yang baik. Itu kita berbuat ihsan. Kita punya kelebihan harta, kita kasih, kita berbagi, itu namanya ihsan kepada orang lain, kepada sesama. Tidak boleh saling mengganggu. Tahu hak dan kewajiban kita. Kita betul-betul jaga, rawat. Itu namanya ihsan kepada orang lain, kepada sesama. Juga termasuk ihsan kepada tumbuh-tumbuhan, ya, kepada lingkungan. Jangan merusak, ya. Bahkan sambungan ayat yang saya baca tadi, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah karena Allah berbuat ihsan, berbuat baik kepadamu. Wala tabagil fasada fil ard, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang-orang yang buat kerusakan. Rawat lingkungan kita. Ada tumbuh-tumbuhan, jangan jahil tangan kita main potong, ya, main cabut kalau tidak ada keperluan, ya. Kita rawat lingkungan kita, tumbuh-tumbuhan kita sayangi juga. Itu namanya kita berbuat ihsan pada tumbuh-tumbuhan. Juga terhadap hewan-hewan, kita tidak boleh menyakitinya, apalagi sampai memukul-mukulinya, ya. Tidak boleh mukulin hewan, apalagi sampai mengadu, ya. Ini yang suka ngadu jangkrik, ya. Tidak boleh. Bahkan diceritakan dalam hadis, ada seorang perempuan yang masuk neraka
gara-gara dia menahan kucing, ya, menyekap kucing. Kucing itu tidak dikasih keluar, dikurung, ya. Kucingnya dikurung, tidak dikasih keluar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati terkurung. Hanya itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Sebaliknya, ada perempuan yang pelaku seks komersil, PSK, masuk surga gara-gara kasihan sama seekor anjing yang kehausan. Lalu dia dikasih minum. Itu yang menyebabkan masuk surga. Jadi kita tidak boleh main-main, tidak boleh menganggap remeh. Misalnya ada kucing lewat, enggak ada alasan apa-apa, ditendang kucing itu. Ah, kucing doang katanya kan. Tidak boleh. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Sulaiman Ad-Darani, beliau pernah menunggang hemar, keledai. Kemudian dipukul 3 kali oleh siapa? Imam Ad-Darani, dipecut 3 kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keledai itu bisa ngomong. Apa kata keledai itu? Ya Aba Sulaiman, hai Abu Sulaiman, al-qisas yaumal qiyamah, al-qisas yaumal qiyamah, fa in syi'ta fa aqlil wa in syi'ta fa aksir. Hai Abu Sulaiman, ingat, ada kisos nanti di hari kiamat katanya. Jadi kalau kamu mau ya terserah, pecut saya sebanyak-banyaknya. Ya, akan ada kisos. Nanti sekarang kamu mencut saya, nanti saya akan mencut kamu di hari kiamat. Nah, siapa yang pernah nendang kucing, nanti akan ditendang oleh kucing. Ya. Siapa yang pernah menyakiti hewannya, apa gitu, piaraannya, dengan cara apa? Misalnya saking keselnya sama ayamnya misalnya, dicabut bulu-bulunya, nanti akan dibalas pada hari kiamat itu. Pernah mukulin kuda, pernah mukulin sapi misalnya, nanti akan dipukulin oleh sapinya, oleh kudanya. Pada yaumul jaza, pada hari pembalasan. Ya. Bahkan sesama binatang pun akan saling balas nanti. Misalnya kambing pernah nanduk temannya di dunia, nanti di akhirat akan dibalas, ditanduk lagi sama temannya itu, dibalas. Semuanya, pokoknya dari binatang apapun, semua akan saling balas. Ya, semua akan saling balas. Setelah selesai itu hewan-hewan saling balas, semuanya udah selesai urusannya, kemudian mereka jadi debu semuanya. Hewan-hewan itu jadi debu. Hewan-hewan jadi debu. Kemudian apa kata orang-orang kafir? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang dimana pada hari kiamat itu kita melihat apa perbuatan kita, kemudian melihat binatang-binatang itu semua setelah saling balas, lebur, hancur jadi debu semuanya. Kata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saja saya ini bisa jadi debu kayak binatang-binatang itu. Akan lebih nikmatnya, betapa nikmatnya jadi debu. Kenapa? Sudah selesai, nggak ada masalah lagi. Seandainya saja kami bisa jadi debu, ya Allah, minta jadi debu.
Nggak minta masuk surga karena nggak mungkin, gitu kan. Tapi jadi debu juga nggak mungkin. Nikmatnya jadi debu ya Allah daripada harus menanggung azab. Jadi itu balasan orang yang menyakiti hewan nanti juga akan dibalas. Jadi Islam ini sangat luar biasa. Dengan konsep ihsan ini sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak nasihat. Dengan mengetahui konsep ihsan ini saja, seharusnya kita semua menjadi orang-orang yang baik, memberikan yang terbaik, berperilaku yang terbaik kepada sesama, ya, terlebih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal yang terbaik, berperilaku yang terbaik, berkata yang terbaik. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 3 kata ahsan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Ahsani takwim. Tinggal kita diminta untuk melakukan ihsan dalam perbuatan, dalam amalan kita dan dalam perkataan kita. Waman ahsanu qaulan. Kita diminta perbuatan baik, perkataan yang terbaik. Waman ahsanu, ya, ahsanu amala. Ya. Ahsanu qaulan, ahsanu amalan. Perkataan terbaik, perbuatan terbaik. Kepada semua orang lain sesama manusia, kepada lingkungan, kepada hewan-hewan juga kita berlaku ar-rifqu war-rahmah, lembut dan penuh kasih sayang. Nah, luar biasanya yang namanya ihsan ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, memerintahkan juga, ya, tentang ihsan ini. Innallaha ya'murukum bil adli, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan, berbuat baik. Kemudian juga wa ahsinu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat yang lain, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi perilakunya namanya ihsan, orangnya yang namanya muhsin. Ya. Perilakunya namanya ihsan, pelakunya namanya muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yaitu berlaku ihsan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Di dalam surah Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada muhsinin, orang-orang yang berlaku ihsan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan bagi orang-orang yang berlaku ihsan. Bahkan Allah membersamai, selalu berserta orang-orang yang berlaku ihsan. Di dalam akhir surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berlaku ihsan, yaitu orang-orang muhsinin.
Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kepada manusia. Manusia sudah pasti senang sama orang-orang yang berlaku ihsan, berbuat baik. Ya. Seburuk apapun orang, kalau diperlakukan baik, dia akan baik. Dia akan merespon baik. Jadi orang yang berlaku ihsan itu juga akan banyak disenangi oleh orang lain. Ya, dalam sebuah ungkapan, man kasuro ihsanuhu kasuro ikhwanuhu. Barang siapa yang banyak ihsannya, banyak juga ikhwannya. Ya. Man kasuro ihsanuhu kasuro ikhwanuhu. Barang siapa yang banyak ihsannya, kebaikannya, maka pasti banyak saudaranya. Ya. Maka pasti banyak saudaranya. Banyak orang yang akan menyenangi kita. Ya. Ya, jadi inilah kandungan ya sedikit tentang penjelasan kandungan hadis. Tentu ini sangat luas. Ya. Cakupan hadis ini meliputi segala sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Allah telah menetapkan perbuatan ihsan kepada segala sesuatu. Jadi kita diminta, dituntut untuk berlaku ihsan kepada segala sesuatu, kepada diri kita, keluarga kita, orang tua kita, orang lain, lingkungan, hewan-hewan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semoga kita semua selalu diberikan hidayah, taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membawa batin kita ini sehingga terus tersingkir hijab-hijab yang ada, sehingga kita berhias ya batin kita ini dengan perilaku-perilaku baik, dan akhirnya pada gilirannya badan kita, jasmani kita ini memberikan perbuatannya mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan terbaik, mengucapkannya dalam ucapan-ucapan yang terbaik, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk dalam golongan hamba Allah yang muhsinin, yang selalu berbuat ihsan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.